Setelah pembacaan pembelaan Bung Karno pada sidang pengadilan di Bandung bulan Desember 1930 yang berjudul Indonesia Menggugat, ternyata Belanda tidak menerima pembelaan tersebut dan Belanda menghukum Bung Karno selama 4 tahun penjara. Bung Karno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin, Bandung. Selama di penjara, Bung Karno mengalami isolasi selama 8 bulan pertama. Ia dilarang bertemu oleh siapapun, termasuk bertemu dengan istrinya sendiri, Inggit Ganarsi. Belum sampai menjalani hukuman selama 4 tahun, Bung Karno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Tetapi setelah bebas, Bung Karno bergabung lagi dengan tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia untuk menentang Belanda. Ia bergabung dengan Partindo, Partai Indonesia, bersama Mr. Sartono dan Mr. Muhammad Yamin. Hal inilah yang membuat Belanda berang dan kembali menangkap Bung Karno. Tanggal 1 Agustus 1933, Bung Karno ditangkap di rumah Muhammad Husni Tamrin, seorang tokoh pergerakan dari Jakarta yang juga menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Gubernur Jenderal Belanda, De Jong, tanpa proses pengadilan memutuskan untuk membuang 3 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir. Tanggal 14 Januari 1934, Bung Hatta dan Syahrir dibuang ke Bovendigul di Papua. Bung Karno bersama istrinya Inggit Ganarsi dibuang ke Inde, Pulau Flores, melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di Inde, Bung Karno kembali diisolir dengan tokoh-tokoh perjuangan lainnya di Pulau Jawa. Ia berkawan dengan petani, nelayan, guru, dan ulama di kota Inde. Bung Karno tinggal di rumah ketua adat setempat, Haji Abdullah. Selama pengasingan di Inde antara tahun 1934 sampai tahun 1938, Bung Karno aktif membuat lakon sandiwara sambil selalu mengobarkan semangat persatuan dan nasionalisme pada rakyat Inde dan sekitarnya, sehingga masyarakat Inde dan sekitarnya menyebutnya sebagai raja dari tanah Jawa. Ada cerita yang menarik selama pengasingan di Inde adalah Bung Karno bertemu dengan Raja Kupang, Nicholas Nisnoni. Dalam diskusinya dengan Bung Karno, kemudian Raja Nisnoni berjanji akan mendukung perjuangan Bung Karno yang ia sebut sebagai Sang Raja Jawa. Dan benar saja, pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, Raja Kupang, Nicholas Nisnoni, tanpa ragu menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayang sekali, pada saat berkunjung ke Kupang pada tahun 1950, Bung Karno tidak dapat menemui Raja Nicholas Nisnoni karena beliau sudah meninggal. Ia digantikan oleh putranya, Raja Alfonso Nisnoni. Selama pengasingan di Inde, Bung Karno banyak mendalami ajaran Islam dari tokoh Persis Persatuan Islam, Haji Ahmad Hasan. Kemudian, karena alasan kesehatan, Muhammad Husni Tamrin yang anggota Volksraad atau Dewan Rakyat meminta Belanda untuk memindahkan pengasingan Bung Karno ke lokasi yang lebih dekat dengan Pulau Jawa. Dan pada tanggal 14 Februari 1938, bersama istrinya Inggit Ganarsi, pengasingan Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu. Bung Karno tiba di Bengkulu tanggal 9 Mei 1938, dan seolah tidak jera dengan kegiatan pergerakan nasional, Bung Karno kembali aktif dalam organisasi Muhammadiyah cabang Bengkulu yang dipimpin oleh Haji Hasanuddin. Di organisasi Muhammadiyah Bengkulu, Bung Karno berada di bagian pengajaran yang memungkinkan beliau mengajar di sekolah rakyat di sana. Di sini dia mulai berkenalan dengan muridnya, Fatimah, yang juga putri dari Haji Hasanuddin, yang kemudian hari pada bulan Juni 1943, Bung Karno menikahi Fatimah, yang kemudian namanya diubah menjadi Fatmawati.
Sementara itu, mulai tahun 1940, penjajah kolonial Belanda sedang mengalami kesulitan dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jerman telah menginvasi dan menduduki Belanda pada tanggal 15 Mei 1940. Took off for an air attack upon 72 French airports. Dan di tanah jajahan di Hindia Belanda, tentara Jepang sudah mulai menyerang beberapa kota seperti Tarakan, Balikpapan, Manado, dan Palembang pada bulan Januari 1942. Dan puncaknya adalah Angkatan Laut Jepang berhasil mengalahkan Angkatan Laut Belanda pada Perang Laut Jawa pada bulan Februari 1942. Bagaimana kelanjutan kisah Bung Karno dan penjajahan Belanda di Indonesia? Mari terus ikuti channel ini. Mohon untuk subscribe dan share untuk mendapatkan kisah menarik selanjutnya. Terima kasih banyak.